Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya mengawali hati dan pikiran saudara sekaliannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita semua dalam ibadah kita sore ini, Minggu Eksaudi. Minggu Eksaudi yang artinya, dengarlah seruanku ya Tuhan. Diambil dari perikop, yaitu Mazmur pasal yang ke-17. Mulai dari ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan dari depan ini, dan mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak telanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendingkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada Minggu Eksaudi hari ini, yang memperdengarkan kepada kita doa permohonan. Dan arti daripada ungkapan itu juga sudah merupakan doa. Dengarkanlah seruanku, ya Tuhan. Sesuai dengan nama minggu itu, juga ditetapkan menjadi topik daripada renungan ini kepada kita semua. Yang bunyinya sebagai berikut, dan kita tadi sudah dengar juga dalam warta gereja. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Dari topik itu sendiri kita
sudah bisa mengetahui dengan sungguh-sungguh orang yang akan dijawab oleh Tuhan itu, doanya yang dijawab adalah orang yang benar. Maka kebenaran inilah menjadi kunci daripada perkenanan Tuhan untuk menjawab kita. Firman hari ini mau mengajar kita agar kita di dalam kehidupan ini tidak ada tempat kita untuk mengadu selain daripada kepada Tuhan sendiri. Mungkin di dalam praktek kehidupan kini kita ini sering salah. Bahkan kalau saya mengatakan kepada kita, mungkin saudara-saudara dapat menerimanya. Lebih sering kita di dalam kehidupan kini, kehidupan sekarang ini dan bahkan bukan sekarang, dari sejak dulu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Orang tidak suka mendengar yang benar. Orang tidak begitu tertarik kepada hal-hal yang benar. Dan memang itulah yang dibuahkan dosa pertama kali. Sejak jatuhnya Adam ke dalam dosa atau Eva, yang perempuan itu, dialah yang pertama jatuh ke dalam dosa itu, sudah tertanam kebohongan. Sudah tertanam kepalsuan. Sudah tertanam penipuan. Seperti bahasa sekarang ini sudah tertanam hoax. Eva menyangkal bahwa dia tidak bersalah. Bukan aku yang salah. Nah, inilah terus menerus turun-temurun sampai kepada kita sekarang ini. Dan saya tidak terlalu begitu spontan mau mengatakan ini kepada kita. Kalau saya katakan kita pun lebih suka berbohong daripada berkata yang benar. Enak sekali berbohong itu. Seolah-olah kita rasakan kita bisa bebas dari segala apa yang membuat kita kesulitan kalau kita berbohong. Padahal kalau kita menyadari dengan sungguh, justru karena kebohongan kita itulah, maka semakin banyak problem, kesulitan yang kita hadapi. Benar saudara-saudara? Benar saudara-saudara? Anak-anakku, kaum muda saya lihat di sini lebih banyak. Makanya saya pernah tertarik di sebuah toko buku di waktu saya berada di luar. Saya melihat sebuah buku yang berjudul, yaitu karangan daripada seorang pakar ilmu deteksi kebohongan di Amerika. Namanya Stan B. Walters. Nama bukunya, itu makanya saya agak heran melihat buku itu, saya terkejut, saya kaget. Judulnya The Truth About Lying. Wah, apa ini pikir saya? Karena kebetulan ini kebanyakan anak-anak mahasiswa mungkin ya, jadi bisa mengerti bahasa Inggris kan. The Truth About Lying, yang artinya kebenaran tentang kebohongan. Wah, saya terkejut. Saya cepat-cepat mengambil buku itu, saya baca. Enggak, pala begitu tebal dia. Saya baca. Barulah sesudah saya baca buku itu, baru saya mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dalam buku itu. Maksud buku itu adalah untuk menerangkan kepada kita. We cannot stop someone to lie atau somebody to lie. Kita tidak dapat menghentikan seseorang untuk berbohong.
Tetapi, ada tetapinya. But, we can avoid to be a victim of lies. Tetapi kita dapat menghindari korban kebohongan. Catat saudara-saudaraku, ini sangat penting sekali. Untuk menghambat orang-orang membohongi kita, kita tidak bisa. Bohong sudah di dunia ini sudah begitu banyak. Sedangkan melalui itu juga yang sekalian pakai itu, gadget itu kan, perkakas kecil itu, XP, HP, perkakas modern, mengajak kita banyak berbohong. Hati-hati Anda anak-anak muda. Saya sudah orang tua. Walaupun saya sudah orang tua yang sudah, usia saya sudah menjelang 75 tahun. Tapi saya tetap tanggap akan itu. Dan saya bisa menggunakan ini. Tapi ini tidak saya gunakan untuk hal-hal yang negatif. Tapi saya menggunakan ini demi pelajaran. Banyak nyamuk di sini. Tidak pernah disemprot. Anak-anak muda usahakan menyemprot gereja sekali-sekali ya. Demi ketentraman kita. Mengganggu, nanti masuk ke mulut saya juga bahaya pula ini nyamuk. Ketawa dulu kita semua ya. Agar bisa ringan masuk dalam otak saudara apa-apa yang mau saya tekankan ini. Nah ini saya singgung kepada saudara-saudara supaya kita bisa menghindari kebohongan ini. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau untuk men-stop orang untuk berbohong kepadamu, tidak bisa. Tapi upayakanlah dirimu bisa kau terhindar dari kebohongan itu. Saya pun juga itu usaha saya dalam kehidupan ini. Baru terjadi. Belakangan ini kita banyak korban kebohongan, penipuan, deceived. Indra Kents yang di Jalan Krakatau. Anda kenal itu? Tetangga kita itu di Medan ini. Doni Salmanan, tetangga orang-orang Bandung. Bisa menjadi triliunan. Hanya karena modal kebohongan, penipuan. Ya. Dan saya kira jangan kita bermimpi bahwa ini tidak akan bisa terjadi seterusnya. Ini ada yang sudah diatasi satu hal, timbul lagi hal yang lain. Dan ini terus menerus. Saudara-saudaraku, sadari dunia ini terus ini berkembang. Bagi Anda yang mau terlindas akan arus modernisasi itu, ya pasti Anda bahaya. Tapi untuk jangan terlindas, maka saya lebih menekankan apa yang disuarakan oleh Daud ini. Daud memberikan contoh yang paling tepat, paling baik bagi kita sekarang. Dan itu digenapi oleh Yesus dalam kehidupannya menebus kita manusia. Oleh karena saya ajar saudara-saudara untuk berdoa. Kalau untuk supaya mengusahakan orang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan, susah sekali. Tapi usahakanlah Anda dapat terhindar dari korbannya. Itu aja. Perbaiki dirimu. Ada 8 tahapan yang mau saya berikan kepada kalian untuk betul-betul mau memperbaiki diri. Pertama sekali, kenali dirimu. Self-awareness artinya menyadari diri kita ini. Siapa kita ini? Itu pertama. Yang kedua,
terimalah dirimu bagaimana adanya. Self-acceptance. Terima dirimu ini bagaimana adanya. Jangan terus saudara mau begini. Kuasai dirimu. Terima dirimu itu bagaimana adanya. Itu kedua. Ketiga, pelihara harga diri. Self-respect. Menghargai diri. Jangan asal mau lakukan sesuatu tahu-tahu itu membuat kamu malu. Seperti yang sering-sering kita lihat para orang-orang tua ya, yang sering ke pesta bawa plastik selalu, kumpul makanan, bawa pulang. Aduh, tidak ada harga diri. Ya, kita sering gitu. Pelihara harga diri. Self-respect. Lalu keempat, kendalikan diri, kuasai diri. Self-mastery. Penguasaan diri. Itulah entitas etos personal. Artinya, itulah keberadaan etika kita secara pribadi kita. Lalu, entitas etos interpersonal, yaitu keluar dengan saudara-saudara kita, dengan kawan-kawan. To understand other. Mengenali, memahami orang lain. Pahami kawanmu itu. Kalau kamu memahaminya, maka kamu tidak akan terjebak. Lalu yang selanjutnya, jangan hanya dirimu terima, orang lain pun terima. To accept others. Menerima orang lain. Jangan terus tolak dia. Anda baru misalnya belum kenal seseorang terus mau menjauh, saudara. Coba dekati, sapa dengan baik. Itu yang keenam. Ketujuh, to trust other. Mempercayai orang lain, percayai dia. Kalau kau percaya kepada dia, maka dia pun percaya kepadamu. Yang walaupun itu tadi berurutan ya, karena kamu sudah memahami seseorang itu, maka bangunlah kepercayaan kepada dia. Ya kan? Nah, lalu yang terakhir, yang ke-8. Dan ini jangan salah mengerti. To influence other. Apa itu? Membuat orang simpati kepada kita. Jadi mempengaruhi orang lain ini dengan menunjukkan bahwa kita ini selalu menunjukkan sikap yang baik. Maka orang tertarik kepada kita. Jadi jangan mempengaruhi orang dengan kampanye. Oh tidak, bukan itu. Saya nanti kalau saya sudah menjadi anggota ini, saya menjadi pemerintah di sini, saya menjadi ini, maka ini kita maju. Tahu-tahu saya sudah di situ, tidak ada apa-apa. Bukan begitu. To influence other itu adalah untuk menarik simpati orang karena kita berlaku baik. Ada yang bisa kita berikan contoh teladan yang baik. Inilah manusia yang telah menghidupi kecerdasan emosional. Ini yang saya ajarkan ini adalah psikologi sosial ya. Nanti hidupi itu, ke-8 tahapan itu. Kalau kamu sudah menghidupi itu, kamu akan hebat. Dan tidak akan pernah terjerumus kepada apa yang mau dihindarkan oleh nasihat dalam khotbah ini. Kamu tidak akan menjadi orang yang dapat dikelabui, diperdaya oleh orang-orang penipu, pembohong, pendusta, dan lain sebagainya. Nah oleh karenanya, kita sesuaikan kepada firman hari ini. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Syarat mutlak bagi Tuhan hanya orang benar. Hanya seruan daripada orang yang benar itulah yang dijawab oleh Tuhan. Makanya jangan saudara bersungut-sungut. Anda berdoa dengan khusyuk, dengan segala macam usaha kau buat berdoa.
dan kamu merasakan bahwa tidak ada jawaban apa-apa, oh ingat, hidupmu masih belum di dalam kebenaran itu. Itu kuncinya. Makanya di sini Daud. Pertama kalau kita lihat tadi doanya ini di dalam Fatsal 17 ayat 1 ini. Dengarlah ya Tuhan perkara yang benar. Kuncinya benar. Tuhan tidak mau mendengar kalau perkara-perkara yang tidak benar. Lalu diteruskan lagi. Dengarkanlah, sendengkanlah telingamu kepada doaku, dengarkanlah doaku. Perhatikanlah yang keluar dari bibir yang tidak menipu. Maka penipuan adalah menjadi hal penghambat bagi jawaban Tuhan. Kalau Anda sering menyanyikan Yesus adalah jawaban, ya memang hanya Anda nyanyikan tetapi belum pernah Anda alami. Nah, kita lihat di sini. Sekarang mau kita uraikan dulu. Siapakah yang tergolong kepada orang benar ini? Sesuai kepada firman Tuhan yang sampai kepada kita ini, Daud memperdengarkan kepada kita. Adalah orang yang sudah bersedia untuk dibedah oleh Tuhan Allah. Ujilah hatiku. Dia dengan merendahkan hati. Dia berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, ujilah hatiku. Lihat. Lalu kedua, periksalah. Juga pada malam hari. Kenapa ini justru diserukan malam hari ini? Karena pada malam orang tidak bisa bekerja, tidak bisa melihat, tidak bisa meraba. Tetapi Tuhan bisa. Dan yang ketiga, selidikilah aku. Dia berani mengatakan ini kepada Tuhan karena memang dia terbuka kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Selidikilah aku. Ya, penyelidikan ini adalah secara tuntas. Kalau bisa kita pakai istilah overhaul. Overhaul itu menyelidiki secara tuntas, memeriksa tuntas dengan seksama. Kesiapan, kesediaan daripada Daud untuk diperiksa, diuji oleh Tuhan, diselidiki oleh Tuhan, itu menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada ditemui dalam dia kejahatan. Nah, inilah yang kita lihat. Saudara-saudaraku, ini sesuai kepada pengalaman hidup Daud. Inilah pengalaman dia. Kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel itu ya, 34. Riwayat Daud. Dia sebenarnya sudah terjebak, sudah dikepung oleh Saul. Dan memang kematian atau mautlah sebenarnya. Karena Saul membenci dia. Iri kepada Daud. Tapi Tuhan bekerja. Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hambanya yang benar ini. Maka Tuhan mengalihkan perhatian Saul. Orang Filistin bergerak untuk menyerang Israel. Lalu datanglah pemberitahuan kepada Saul, ya orang Filistin sudah menyerang kita, ya raja. Lalu Saul menghentikan pengejarannya kepada Daud. Maka dia bebas. Inilah yang diingat oleh Raja Daud, bahwa Tuhan bekerja. Maka dalam hidup kita ini pun juga saudara-saudaraku, tak usah saudara-saudaraku begitu susah-susah untuk memikirkan bahwa hidup kita ini ialah rahmat. Hidup ini adalah rahmatnya. Our life is grace. Our life is mercy. Hidup kita ini adalah anugerah, adalah kasih.
Kalau bukan karena karunia Tuhan, bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak bisa hidup. Makanya seorang teolog ada berdoa begini ya, namanya Reinhard Niebuhr. Doanya begini, "Oh God, grant me the serenity to accept the thing I cannot change." Tuhan, anugerahilah aku ketentraman hati, ketenangan hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya rubah. Nih, seperti tadi yang saya katakan itu, kita tidak bisa merubah orang lain. Hanya diri kita yang bisa kita rubah. Banyak yang kita tidak bisa rubah. Usia yang semakin lanjut, seperti saya misalnya, tak mungkin saya bisa lagi seperti orang muda. Seperti Anda kan? Sehingga nanti karena saya muda lagi, banyak lagi yang datang kepada saya. Apalagi perempuan-perempuan misalnya. Wah, ganteng kali pendeta itu katanya. Kalau saya kembali kepada muda kan. Lalu kita terima dengan tenteraman hati. Orang yang selalu berlaku jahat. Wah, udah itu perilakunya sudah. Tenteraman hati kita perlu kita minta dari Tuhan. Kita tabah menghadapi semua. Lalu kedua apa permohonannya itu? Encourage to change the thing I can. Dan keberanian untuk merubah yang dapat saya ubah. Apa yang dapat saudara ubah? Karakter saudara bisa ubah saudara. Sifat saudara bisa dirubah. Pikiran saudara dapat saudara ubah. Rencana Anda bisa saudara ubah. Itu makanya dibilang keberanian untuk merubah. Banyak yang tidak mau merubah, banyak. Tidak berani merubah dirinya. Lalu yang ketiga di permohonannya itu, and the wisdom to know the difference. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaannya. To know the difference. Ya, supaya kita bisa membedakan mana yang tidak bisa kita rubah dan mana yang bisa kita rubah. Maka kita minta hikmat dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Lakukan itu dalam hidup. Maka engkau akan menjadi bisa orang benar. Sehingga seruanmu dijawab oleh Tuhan. Mungkin masuk juga dari hidung saya nyamuk itu. Maka Tuhan menjawab. Kalau Anda sudah menjadi orang benar. Dan kuncinya satu lagi, kita harus ingat apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Kebenaran itu telah ditunjukkan kepada kita. Yaitu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah hidup, dan akulah kebenaran. Kebenaran itu hanya kita jumpai dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kita jumpai kebenaran. Jangan cari di dunia ini kebenaran. Jangan cari kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang berpangkat tinggi, dan lain sebagainya itu. Cari bagi Yesus. Jangan cari bagi saya, tidak. Saya hanya untuk mengkhotbahkan. Tapi saya juga berupaya menghidupinya. Maka kita ini pun juga para majelis gereja. Kita mengabdi dalam pelayanan kita. Dan itulah kebenaran itu. Karena Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Aku memberikan teladan kepadamu. Yaitu Yohanes 13 ayat 15. Aku telah memberikan teladan kepada kamu. Agar engkau mengikuti apa yang saya teladankan itu. Apa yang diteladankan oleh Yesus? Kasih, damai sejahtera, dan kebenaran.
Yesus melayani para murid-muridnya. Dia membasuh kakinya. Pelayanan sungguh mulia. Maka kita ini saling mendahuluilah untuk melayani. Tidak ada yang rugi. Kalau Anda melayani sesamamu, Anda tidak rugi. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi sesamamu, Anda tidak rugi. Tidak pernah seorang yang dengan ikhlas melakukan pekerjaan pelayanan itu mendapat kesulitan, tapi selalu mendapat berkat. Oleh karena saudara-saudaraku, saya akan ringkaskan sekarang khotbah ini bagi kita semua. Peganglah ini. Daud menunjukkan kepada kita agar kita ini mau membuka diri kita kepada Tuhan. Ujilah aku, hatiku ya Tuhan. Periksalah juga malam hari. Selidikilah aku ya Tuhan. Maka apabila masih ada kau jumpai kejahatan itu, Tuhan, buang dari saya. Itu yang diajarkan Daud ini kepada kita. Kalau kita baca lagi seterusnya, ini ada lagi diutarakan oleh Daud di sini. Kalaupun saya melihat banyak orang-orang yang merasa bahagia oleh karena materi yang mereka miliki, sehingga ada mungkin mereka tinggalkan, titipkan kepada bayi-bayi mereka. Oh, aku tidak terpengaruh ke situ. Saya hanya mengarahkan pengharapanku hanya kepada pertolongan-Mu ya Tuhan. Teladanilah itu. Lalu Yesus lagi telah menyempurnakan itu semua. Akulah jalan itu. Akulah hidup itu. Dan akulah kebenaran itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Engkau berkenan berfirman kepada kami. Untuk mengajar kami. Untuk menyadarkan kami semua. Agar kami ini menjadi orang-orang yang meninggalkan segala hal yang tidak berkenan bagimu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ini tidak dapat dari upaya kami sendiri, dari usaha kami sendiri untuk menjadi orang benar. Tetapi Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu Engkau membenarkan kami. Karena kami mau menyerahkan diri kepadamu. Mau membuka diri kepadamu Tuhan. Mau memberikan diri kami ini untuk Engkau uji, Engkau periksa, Engkau selidiki. Sehingga tidak ada yang tersembunyi. Dan Engkau membebaskan kami dari kejahatan itu. Tolonglah Tuhan. Anak-Mu Yesus Kristus telah menunjukkan jalan kebenaran itu kepada kami. Jalan kehidupan ini, kehidupan itu kepada kami. Kuatkanlah kami untuk mengikuti itu, menghayati itu. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang telah menerima keselamatan yang daripada-Mu itu. Berkati kami semuanya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin.